그냥 이렇게 통화만 하면 된다. Halo guys, kembali lagi bersama saya Akid. Dan apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya. Rezeki dilancarkan dan semoga sehat selalu. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul. Di film ini berkisah tentang seorang pria yang diselingkuhin sama pacarnya. Saat patah hati, dia malah dapat hoki dari wanita tetangganya yang siap melayaninya untuk bercinta. Jadi gimanakah kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali seorang pria yang bernama Song. Seperti biasa dia pun siap-siap untuk pergi kerja. Di tengah perjalanan dia menelpon pacarnya dan dia pun mengajak pacarnya jalan-jalan. Namun pacarnya tidak menjawabnya dengan serius. Seperti agak sibuk gitulah. Seketika itu pacarnya pun langsung menutup teleponnya. Di tempat kerjanya dia pun sangat curiga sama tingkah laku pacarnya. Saat pulang kerja ia pun langsung ke rumah pacarnya. Ketika sampai ternyata pacarnya malah mantap-mantap sama pria lain. Dengan sakit hati ia pun pulang ke rumahnya. Tak berselang temannya pun datang. Temannya ini bernama Asu. Di sini Asu pun menasehatinya dan mengatakan cewek itu bukan cuma satu saja, masih banyak kok. Lalu Asu pun mengajaknya pergi minum. Ketika pulang minum, pacarnya pun menemuinya dan mengembalikan barangnya. 갈게. Keesokan harinya tiba-tiba seorang gadis cantik pun meminta bantuan sama Song. Wanita ini bernama Xiaoxi. Xiaoxi mengatakan kalau dia itu baru pindah ke sini. Kemudian Xiaoxi berterima kasih kepada Song dan mereka berdua pun saling berkenalan. Malam harinya mereka berdua pun minum bersama dan berbincang-bincang. Song mengatakan kisahnya tentang dikhianati sama pacarnya. Dia juga mengatakan bahwa semua cewek itu sama saja. Mendengar hal itu, Xiaoxi pun bilang tidak semua itu sama. Ketika berbincang cukup lama, Xiaoxi pun mengatakan kalau dia itu bersedia bercinta sama Song. Karena banyak minum, Song pun menganggap Xiaoxi itu mabuk. Song tidak percaya, masa baru kenal langsung ajak bercinta. Wadaw, ngeri. Kemudian Song pun memilih pulang. Kemudian Xiaoxi pun menahannya dan meyakinkannya lagi bahwa benar dan tulus dia ingin bercinta sama Song. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah waktu 3 minggu saja. Ketika sampai 3 minggu maka dia akan pergi. Namun Song tetap tidak percaya dan menganggap Xiaoxi itu hanya bercanda. Ketika pulang, Song pun masih tidak percaya dan menganggap semua ini hanyalah mimpi. Tak berselang Xiaoxi pun menelponnya dan mereka berdua pun video call. Saat video call, Xiaoxi pun pelan-pelan memperlihatkan itunya. Wadaw. Song yang melihat hal itu pun gak tahan. Dan tak berselang dia pun langsung pergi ke rumah Xiaoxi. Kemudian mereka berdua pun langsung melakukan mantap-mantap. Keesokan harinya ia pun keluar melihat Xiaoxi yang begitu seksi. Kemudian Xiaoxi pun mengatakan panas banget ya. Tak berselang Xiaoxi pun pergi mandi. Saat lagi mandi, Xiaoxi pun meminta Song mengambilkan sabun untuknya. Mendengar hal itu, Song pun langsung masuk dan mereka pun langsung melakukan mantap-mantap. Setelah itu mereka pun pergi jalan-jalan di taman. Malam harinya mereka pun makan bersama di suatu tempat. Namun tiba-tiba dilihat sama Asu. Asu yang saat itu bersama cewek lain pun langsung menyuruh cewek itu pergi. Asu pun masuk ke dalam dan mereka pun berkenalan. Asu bertanya sama Song siapa wanita itu. Lalu dijawab sama Xiaoxi bahwa dia adalah pacar Song. Kemudian Xiaoxi pun pergi ke kamar mandi. Di sini Asu pun bertanya lagi sama Song, apa benar itu pacarnya? Song mengatakan aneh sih.
Tiba-tiba saja ada wanita datang ke rumahnya dan langsung mengajaknya mantap-mantap. Asu pun menganggap Xiaoxi itu hanyalah kupu-kupu malam. Dia pun berniat membayar mahal jika bisa mantap-mantap sama Xiaoxi. Mendengar hal itu, dia pun langsung diusir sama Song. Keesokan harinya mereka berdua pun terlihat sangat bahagia. Ya seperti orang pacaran lah. Tiba-tiba ia pun keingat sama omongan Asu. Pasti ada alasannya kenapa wanita tiba-tiba datang dan langsung mengajaknya mantap-mantap. Tak berselang Xiaoxi pun datang dan langsung mengajaknya jalan-jalan. Di sini Song pun bertanya tentang asal-usulnya. Namun Xiaoxi malah ngambek. Dia mengatakan masih mau bercinta enggak. Aduh. Tak lama kemudian Asu pun menelponnya dan mengajaknya minum. Kemudian mereka pun bertemu sama mantan pacarnya Song. Mantannya pun kaget melihat Song jalan sama cewek yang cantik. Malam harinya mereka pun minum bersama. Di sini Asu pun terus menggoda Xiaoxi. Song yang melihat hal itu pun langsung mengusirnya. Lagian minumannya udah habis, kata Song. Saat keluar Asu pun sepertinya iri sama Song. Mungkin dia ingin merasakan tubuhnya Xiaoxi. Keesokan harinya Xiaoxi pun pergi menemui Song. Yang ternyata Asu masih ada di situ. Dan terjadilah hal yang memalukan. Di sini Song menjelaskan kepada Xiaoxi bahwa Asu itu seperti hantu. Tiba-tiba bisa ada di sini. Tak berselang mereka pun langsung melakukan mantap-mantap cuy. Waduh. Singkat cerita, saat pulang beli barang, ia pun diam-diam masuk ke rumah Xiaoxi. Dia pun mengecek kopernya, berharap bisa mengetahui identitasnya. Namun dia tidak menemukan apapun. Saat masuk ke kamarnya ternyata ada Xiaoxi di sana. Di sisi lain Asu diam-diam mengutip mereka berdua. Song pun bertanya lagi sama Xiaoxi tentang asal-usulnya. Lalu Xiaoxi pun mengatakan bahwa dia itu dari masa depan. Dengan jawaban yang aneh, Song pun memilih pergi minum. Sedangkan Asu terus mengikutinya. Di sini Asu pun menjebak Song. Dia menelpon mantan pacarnya supaya mantannya bisa membawa Song ke hotel. Dia pun menelpon Xiaoxi. Ketika Xiaoxi datang, ia malah mengajak Xiaoxi minum. Saat Xiaoxi mabuk, ia pun membawanya ke hotel. Namun saat dia ingin melakukan mantap-mantap, ia malah ditendang sama Xiaoxi. Waduh. Ketika bangun, Song pun kaget melihat mantan pacarnya. Dia pun langsung keluar dari hotel. Namun tiba-tiba ia bertemu sama Xiaoxi dan Asu karena di hotel yang sama. Setelah itu terjadilah pertengkaran yang hebat. Saat pulang, Song pun meminta maaf kepada Xiaoxi. Dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun sama mantan pacarnya. Dan dia juga sangat takut kehilangan Xiaoxi. Singkat cerita mereka pun baikan lagi. Dan mereka pun berniat pergi ke suatu tempat yang nyaman. Dan hanya berdua saja. Malam harinya mereka berdua pun mandi di kolam renang. Dan tak berselang mereka pun langsung melakukan mantap-mantap cuy. Namun di sisi lain Asu dan mantan pacarnya pun melihat hal itu. Karena melihat hal itu kemudian mereka berdua pun langsung melakukan mantap-mantap juga. Singkat cerita waktu 3 minggu pun hampir sampai. Dan Xiaoxi pun akan kembali ke masa depannya. Di hari terakhirnya mereka pun pergi ke suatu tempat. Dan tak berselang mereka pun langsung melakukan mantap-mantap lagi. Ketika selesai Song pun sangat sedih karena ditinggal sama wanita yang dicintainya. Beberapa hari kemudian di tempat kerjanya datanglah seorang karyawan baru yang ternyata mirip sama Xiaoxi. Cuman namanya adalah Johe. Singkat cerita saat Song hendak pergi menemui bosnya, ia pun mengalami kecelakaan. Di sini tiba-tiba Johe merasa sangat sedih karena kejadian itu. Tiba-tiba saja ia pun keingat saat bersama Song. Ketika Song siuman, Jo pun menemuinya. Jo mengatakan kalau dia itu sudah keingat dengan kenangan mereka. Song pun sangat senang mendengar hal itu. Dan mereka pun bersatu lagi dalam percintaan yang aneh.
dan film pun tamat. Oke, segitu aja video kali ini guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.